A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala a'dhamal kutubi ala a'dhami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih. Alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi al-muta'abbadu bitilawatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'du. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Wa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang insya Allah penuh berkah ini, masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk mengikuti kajian tahsin Al-Quran via live streaming Facebook. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam berinteraksi dengan Al-Quran, hingga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga kita kelak di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran yang kita baca. Pemirsa jamaah Facebookiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kajian tahsin kita ini adalah dengan menggunakan metode buku Taisirul Lisan li Tilawatil Quran. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang idgham syamsiyah dan izhar qamariyah ya. Nah, di sini perlu kami ingatkan bahwasanya kita tidak terlalu mengulik tentang teori-teorinya, tapi lebih kepada prakteknya. Karena memang bukunya sejatinya adalah praktek tanpa banyak keterangan-keterangan tajwidnya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan di sini temanya nun tashil. Ya, nun tashil. Nun tashil artinya nun, dengan adanya nun akan mempermudah bacaan. Nah, pada mushaf cetakan Indonesia akan ditulis nun kecil setelah tanwin dan sebelum hamzatul wasli. Contohnya yang ini itu nampak nunnya. Ini contoh mushaf cetakan Indonesia yang rujukannya India atau Urdu ya. Khaironil. Nah, jadi orang bisa membaca karena nampak nunnya. Khaironil wasiyah. Nah, yang menjadi problem adalah setelah mempelajari mushaf cetakan Indonesia, belum tentu orang bisa membacanya mushaf yang dicetak di Arab.
terutama standar mushaf Madinah. Sebagai contoh, ada orang yang dari Indonesia ini sudah pandai baca Al-Quran, ya, karena ada tanda ini tadi nun tashilnya pun insya Allah juga gak salah. Tapi manakala berangkat umroh di Madinah ataupun di Mekah, karena kan gak boleh bawa mushaf sendiri, karena mushafnya sudah disediakan di sana. Ya, ada juga yang bawa dalam tas tapi berat. Ya. Ada mushaf yang disediakan di rak-rak masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, kadang orang baca, targetnya khataman. Nah, tapi nun tashilnya di sini nggak ada tanda nunnya. Yang ada tanwin ketemu hamzatul wasl. Akhirnya salah. Akhirnya bacanya khairon al-wasiyah. Jadi salah ya. Nah, tapi pada mushaf yang dicetak di Arab, khususnya cetakan Madinah, tidak tertulis nun kecil seperti contoh di atas. Nah, di sini kita bacakan ini khairanil wasiyah qaumanillah mathalanil qaumul ladzina wa amwalun iqtaraftumuha wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah Nuhun ibnah karamadin ishtaddat khabithatin ijtussat falahu jazaa'anil husna khairun tama'anna bih fitnatun inqalaba ala ifkun iftarahu wa a'anah nuhinil mursalin bizinatinil kawakib wa rahbaniyatan ibtada'uha yawma idzinil mustaqar. Ini memang butuh pengulangan yang lebih supaya lancar, supaya tidak kaku. Namanya nun tashil ya. Meskipun memang dalam nun tashil ini banyak di Al-Qur'an ya. Kita cantumkan di sini udah walaupun nggak semua sudah pada umumnya ya. Banyakkan nun tashil terutama di tengah-tengah ayat sudah kita cantumkan. Kemudian masuk kepada bab idgham tam dan idgham naqis. Idgham tam artinya idgham yang sempurna. Memasukkan kepada huruf yang kedua dengan sempurna. Sedangkan idgham naqis adalah idgham yang tidak sempurna. Memasukkan ya masih meninggalkan sifat pada huruf yang pertama. Idgham tam memasukkan pada huruf yang kedua dengan menghilangkan huruf pertama secara pengucapan. Idgham naqis memasukkan pada huruf yang kedua tanpa menghilangkan sifat huruf yang pertama. Idgham tam berwarna hitam. Idgham naqis berwarna merah. Oke, baca di sini. Irkam ma'ana. Jadi bukan ir ya, ir nggak tipis dia, tebal karena hamzahnya hamzatul wasl. Irkam ma'ana hammat ta'ifah. Langsung masuk ke ta-nya. Ta yang pertama ini melebur. Yalhadzalik. Oke. Huruf sa melebur, langsung masuk ke huruf zal. Qad tabayyan.
Ya. Athqalat da'awallah. Idzalamtum, langsung ke dha, jangan idzalamtum. Nah, sedangkan yang di bawah ini yang 3 itu idgham naqis ya, tidak sempurna dia. Huruf to sifatnya sifat itbaq, sifat tebal. Isti'la masih tetap ada sifatnya. Nah, setengah-setengah lah ya. Yang to-nya masih ada sifatnya, ta-nya baru masuk juga. Wa ahadtu ya. Wa ahadtu basalta farradtum. Jadi bukan membacanya wa ahadtu langsung ke ta. Basatta salah. Farradtum salah. Tapi wa ahadtu basalta farradtum. Jamaah Facebookiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti berikutnya sekali lagi adalah bab mad ya. Kita cukupkan sekian dulu, kita akan koreksi surah Al-Fatihah, berikut juga surat pendek lanjutannya. Oke ya, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu surah Al-Fatihah. Nah, nanti sekali lagi kita koreksi, kita ulangi lagi ya. Karena sudah banyak juga sebelumnya yang kita koreksi, hampir setiap ayat, hampir setiap kebiasaan, kesalahan yang terbiasa ketika membaca surah Al-Fatihah. Untuk berikutnya, sebelumnya sudah Al-Kautsar, sekarang masuk ke surah Al-Kafirun ya, surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, kita berusaha untuk
menjelaskan kesalahan yang terbiasa dalam membaca surah Al-Kafirun. Terkadang di sini matnya yang nggak konsisten ya. Kita membacanya riwayat Hafs ya. Riwayat Hafs, kemudian qiraatnya Asim, dan toriknya Syatibiyah. Jadi yang kita baca mad jaiz munfasilnya 4 atau 5 harokat. Harus konsisten. Jangan nanti ada pula yang 2. Nah, cukup panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Oke. Jangan pula nanti yang pertama panjang, yang keduanya pendek, yang berikutnya terlalu panjang. Jangan pula terlalu panjang sampai 6 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. Kepanjangan 4 atau 5 saja. Cara ngukurnya ya itu dibuat 4. Ya. Qul ya. Digabungkan 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat sampai 4 harokat. Atau cara anak-anak biasa dihitung oleh gurunya. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi sesuaikan dengan kecepatannya. Jangan pula membacanya sedang, hitungnya cepat. Cuma dapat 2,5 harokat. Oke, itu diantara kesalahannya. Kemudian ketika nun sukun terakhir itu ketika waqaf, jangan menetapkan bibir dengan raum ya. Seperti jangan memayunkan bibir. Qul ya ayyuhal kafirun. Balik ke ya, tersenyum lagi. La a'budu ma ta'budun. Oke, itu diantara kesalahan yang biasa dalam surah Al-Kafirun. Oh ya, ayat terakhir biasanya setelah wala a'budu ma ta'budun. Nah, nanti pas ada lakum di nukum waliyadin. Lakum di nukum waliyadin. Biasa dibaca lakum dinukum waliyadin. Ini biasa memang kalau di kampung ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, waliyadin. Oke, cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang mengikuti tahsin ini mendapat berkah, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin membaik. Hadani Allahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.